Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jumpa lagi bersama saya di sini di channel Post Gadget. Oke teman-teman, kali ini di tangan saya sudah ada HP second Redmi Note 9. Oke, seperti teman-teman ketahui, HP ini adalah HP rilisan tahun 2020 ya teman-teman. Kita akan coba cek HP ini ataupun review HP ini apakah masih worth atau tidak di tahun ini, di tahun 2022. Oke, kita mulai pertama dari bagian luar dari dashboardnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada tulisan Xiaomi dan di sini ada logo Mi-nya teman-teman. Untuk HP-nya teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk modelnya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi Redmi Note 9 seperti ini teman-teman. Untuk bagian layarnya dan juga bagian belakangnya seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk bagian samping di sini ada tulisan Redmi Note 9 bawah kosong. Sampingnya sama Redmi Note 9. Untuk spesifikasi singkatnya biasa ada di bagian belakang. Di sini ada tulisan dibuat di Indonesia Redmi Note 9 ya teman-teman. Untuk warnanya di sini warna forest green. Untuk varian RAM-nya RAM 4 internal 64 GB ya teman-teman. Seperti teman-teman ketahui, HP ini memiliki dua varian ya, yaitu salah satunya adalah yang saya pegang ini dan satunya lagi di RAM 6 internal 128 GB ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut buka-buka aja dulu ya. Kita jangan langsung baca di sini, kita coba cek dulu HP-nya kondisinya. Oh iya, sembari saya buka HP-nya di sini, untuk HP ini untuk harga barunya di tahun 2020 di sini dia dibanderol di harga 2.300-an ya teman-teman. Dan untuk saat ini saya dapetinnya hanya di harga 1.400.000 saja dengan kondisi second ya teman-teman. Oke, di sini ada kartu garansi ya. Kita pinggirkan. Di sini ini dia handphonenya. Kemudian di sini dia chargernya teman-teman. Untuk chargernya sendiri di sini dia ori ya teman-teman dengan outputnya di 18 watt ya. Oke, di sini untuk maksimal ininya bisa sampai 22 watt ya teman-teman. Oke, mantap. Untuk USB-nya dia udah Type C. Di sini juga ori, cuma di sini udah hampir putus ya, cuman masih bisa lah untuk dibuat ngecharge ya teman-teman. Oke, kita pinggirkan dulu, kita langsung fokus aja ke handphonenya ya teman-teman. Oke, seperti biasa kita cek dulu kemulusan dengan harga 1.400.000 apakah cocok ya harga yang kita dapetin ya teman-teman. Oke, ini dia untuk kemulusan. Pertama-tama kita lihat di sini udah gak benar-benar mulus, udah berjamur banget sih ya teman-teman. Untuk bagian belakangnya udah berjamur banget. Untuk bagian pinggirnya di sini juga udah ada lecet-lecetnya bekas silikon lah ya, bekas case yang tebel-tebel itu. Oke, udah mantap sih ya. Untuk desainnya teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini. Untuk bagian belakang di sini dia bahannya masih plastik. Di sini ada fingerprint dan di sini dia ada kamera yang modelnya kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Untuk kameranya di sini dia 4 kamera ya teman-teman, dilengkapi dengan satu LED flash. Oke, untuk bagian depannya di sini bahannya udah kaca. Untuk bagian belakang di sini dia menggunakan plastik, frame-nya juga masih menggunakan plastik ya teman-teman. Oke, kemudian kita cek bagian bawah di sini. Untuk HP ini bagian bawah di sini ada yang namanya tempat colokan si headphone-nya. Kemudian di sini tempat colokan charger, di sini untuk speakernya ya teman-teman. Kemudian untuk bagian samping di sini ada tempat tombol volume up dan down dan juga di sini ada yang namanya tombol power. Untuk bagian atas sendiri di sini teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada yang namanya buat mic-nya. Kemudian di sini ada infrared ya teman-teman, pemancar infrarednya. Di sini ada tempat SIM-nya teman-teman. Kalau tidak salah HP Redmi Note 9 ini rilis di Indonesia dengan 3 slot ya teman-teman, 2 slot kartu dan 1 slot memori. Oke, ini benar ya teman-teman. Oke, kita hidupin dulu handphonenya. Sembari kita hidupin ya, HP ini cukup besar sih ya teman-teman. Untuk ketebalannya juga lumayan tebal di 8,9 mm ya teman-teman. Untuk tingginya di sini dia di 162,3 mm dan untuk lebarnya di sini dia cukup lebar. Untuk pegangan satu tangan kayaknya kurang mantep sih ya, udah terlalu besar sih menurut saya. Enaknya pakai dua seperti ini ya teman-teman. Untuk lebarnya di sini dia di 77,2 mm. Oke, di sini baterainya habis ya teman-teman. Kita lanjut ke desain bagian depan ya teman-teman. Untuk bagian depan di sini HP ini cukup besar sih ya. Mantep banget sih. Di sini dia desainnya udah menggunakan Infinity O. Untuk kameranya udah ada di pojok bagian kiri di sini ya teman-teman. Jadi terlihat banget HP ini bener-bener full screen ya teman-teman.
Oke, untuk HP ini dia ukurannya di 6,53 inch ya teman-teman, dengan tipe layarnya di IPS LCD dengan resolusi di 1080 x 2340 pixel ya teman-teman. Untuk kecerahannya sendiri di sini dia 450 nits. Untuk screen to body-nya di sini dia di 83,5% teman-teman. Untuk kerapatannya sendiri di sini dia di 395 maksud saya ppi ya teman-teman. Udah mantap banget. Untuk layarnya di sini dia sudah menggunakan proteksi layar di Corning Gorilla Glass 5, cukup mantap. Untuk nonton video saya rasa juga enak. Untuk gambar ataupun detail warna yang bisa kita dapetin juga udah mantap banget. Di sini kita coba cek nonton YouTube, teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini dia warna yang bisa kita dapetin ataupun nonton videonya yang bisa kita dapetin. Dengan layar yang cukup besar saya rasa cukup mantap untuk nonton anime ataupun nonton yang namanya drakor ataupun semacamnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba cek tentang ponsel terlebih dahulu ya. Kita masuk di pengaturan, kita cek tentang ponsel, kita cek apakah ada pembaruan MIUI atau tidak ya teman-teman. Di sini kita coba cek terlebih dahulu. Oke, di sini udah tidak ada pembaruan, jadi HP Redmi Note 9 di sini masih mentok di MIUI 12.5 ya teman-teman. Untuk versi Androidnya di sini dia versi Android 11 ya teman-teman. Kita coba cek kelengkapannya di sini ataupun cek keseluruhan spesifikasinya. Untuk RAM-nya di sini RAM 4 GB dan ada extended RAM-nya. Oke, di sini sudah ada extended RAM di 1 GB. Seperti teman-teman ketahui, untuk awal 2020 HP masih belum mengenal yang namanya extended RAM ya teman-teman. Extended RAM itu baru ada di tahun 2021 kalau nggak salah sih ya teman-teman. Jadi dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Xiaomi di tipe Redmi Note 9 di sini dia sudah ada extended RAM ya teman-teman. Oke, udah mantap banget. Kemudian di sini dia menggunakan CPU octa-core Max 2 GHz ya teman-teman. Versi Androidnya seperti yang saya bacakan tadi, versi Android 11. Udah mantap ya. Ada nggak? Oke, untuk penyimpanannya di 64 ya teman-teman. Di sini udah banyak aplikasi yang terinstall, saya nggak hapus-hapusin, kita hapus-hapusin aja nanti. Untuk yang tersisa sekarang di 44,83 GB ya teman-teman. Oke, kita coba cek IMEI terlebih dahulu ya teman-teman. IMEI 1 dan IMEI 2. Oke, di sini udah cocok, mantap sih ya teman-teman. Kita tinggal jual lagi. Gimana sih menurut teman-teman dengan harga 1.400.000 kira-kira enak nggak sih? Untuk seperti yang saya ketahui, untuk HP ini di marketplace ataupun di Shopee, HP ini masih dibanderol dengan harga 1.600.000 sampai 1.700.000-an sih ya teman-teman. Tentunya masih bisa dinego sih biasanya, tergantung dengan kondisi yang bisa kita dapetin dari handphonenya ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk HP ini teman-teman. HP ini udah dibekali dengan dapur pacu yang lumayan, yaitu menggunakan chipset di MediaTek Helio G85 dengan fabrikasinya di 12 nanometer ya teman-teman. Kemudian untuk game prosesornya ataupun GPU-nya di sini dia menggunakan Mali G52 di MC2 ya teman-teman. Oke, di sini kita udah download dan di sini udah saya coba cek tadi teman-teman. Untuk multitoolsnya di sini dia mendapatkan skor di 10. Jadi multitoolsnya udah mantep banget, skornya 10. Kemudian kita tadi udah cek yang namanya GPU-nya juga. Untuk GPU Mali G25, skor yang didapetin dari HP Redmi Note 9 di sini adalah di angka 638.400. Saya rasa cukup lah ya untuk main game. Di HP ini juga cukup bagus sih ya teman-teman ya. Memang sekalipun kita tidak mendapatkan grafik yang benar-benar keren lah untuk di HP ini ya, cuman untuk medsos ataupun semacamnya kita coba lihat TikTok, scrollnya udah mantep banget sih ya. Untuk scrollnya juga lancar, nggak ada kendala sih di sini ya teman-teman. Oke, di sini dia memiliki 4 kamera untuk kamera belakang ya teman-teman. Untuk kameranya di sini dia untuk kamera utama di 48 megapiksel. Untuk kamera ultrawide-nya di sini dia di 8 megapiksel
2 megapiksel makro dan 2 megapiksel deep ya teman-teman. Ada LED flashnya juga di sini. Kemudian untuk kamera selfie ataupun kamera selfie-nya di sini dia dengan kapasitas di 13 megapiksel ya teman-teman. Untuk perekamannya coba kita lihat di sini untuk kamera belakang di 1080 maksimalnya teman-teman, di 30 fps, dan juga kamera selfie saya rasa sama sih ya. Oke, sama ya teman-teman untuk kapasitasnya. Kemudian untuk fitur yang bisa kita dapetin ya, fitur-fitur yang bisa kita dapetin dari kamera di sini, kita ada Pro di sini, video, ada foto, ada potret, dan lainnya. Di sini ada mode malam, ada mode 48 megapiksel, video pendek, panorama, gerak lambat ataupun slow mo di sini, dan selang waktu ya teman-teman. Oke, untuk fiturnya udah lumayan lengkap sih ya teman-teman. Jadi untuk hasil kameranya teman-teman bisa teman-teman cek di slide berikut ini. Ini hasil videonya kamera Redmi Note 9. Kita turun tangga. Oke, jalan-jalan. Untuk di panas terik layarnya lumayan sih ya, masih kelihatan dikit. Kita jalan-jalan. Oke, kalian bisa nilai sendiri ya teman-teman. Ini dia hasilnya. Oke, gimana menurut teman-teman? Seperti yang sudah saya paparkan di awal, dengan harga second 1.400.000 yang saya dapetin, dan tentunya saya akan jual kembali nantinya di angka 1.500.000 saja ya teman-teman. Cukup worth atau tidak di tahun 2022. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa sharing-sharing di bawah ya teman-teman tentang pengalaman teman-teman selama menggunakan HP Redmi Note 9, ataupun yang masih berkeinginan untuk beli HP ini bisa langsung hubungi saya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.